Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Halo Kak, boleh kenalin namanya, terus prodi apa, sama angkatan berapa? Halo, nama aku Syifa Ramaserawan. Aku dari Prodi D3 Akuntansi angkatan 2025. Menurut aku efektif banget, soalnya kan tempat sampah tuh sebenarnya jarang ya di UPN tuh, jadinya apalagi tuh buat botol minuman kan. Soalnya tuh pasti kan orang-orang sekarang tuh pada jarang bawa tumbler kan, jadinya mereka ngebeli di warung pakai botol plastik. Nah itu berguna banget, soalnya tempat sampah tuh juga kadang penuh banget, jadinya jember kan gitu. Jadi itu berguna banget sih. Sejauh ini aku belum pernah pakai ya, cuman kalau aku perhatiin dari semua setiap sudut yang udah disediain itu tuh banyak banget yang udah menggunain bank sampah kelompok kalian gitu. Itu bener-bener penuh banget, jadi menurut aku efektif banget. Jadi semua orang tuh bisa ngejangkau semua tempat sampahnya ada dimanapun itu. Aku bakal ngurangin karena tuh pas kalau misalkan dilihat dari tempat sampah UPN kan itu kan rata-rata penuh banget, apalagi sama botol plastik kan.
Jadi ketersediaan bank sampah kalian itu tuh benar-benar ngedukung banget untuk ngurangin volume sampah gitu. Jadi sampah tuh benar-benar aman semua deh, jadi nggak bakal jatuh-jatuh semua. Kan karena menurut aku bank sampah kalian tuh unik ya, jadi kayaknya nggak perlu diubah lagi, cuman pasti orang-orang tuh bakal kayak, ih ini lucu ya karena tempatnya tuh unik gitu, nggak yang kayak tempat sampah pada umumnya gitu, karena kan kalian pakai jaring kan. Jadi menurut aku itu udah cukup unik sih. Oke, thank you Kak. Ya sama-sama. Halo Kak, boleh kenalin namanya, dari prodi apa dan angkatan berapa? Halo, kenalin nama aku Dea Ramadhani, aku dari Prodi D3 Akuntansi, angkatan 25. Kakak kira-kira berkenan nggak untuk kita tanya-tanya soal proyek akhir dari kelompok PJBL 17 yaitu berupa bank sampah FEB? Boleh? Oke. Tuh, udah banyak di skilling FEB. Atau ini mana aja? Di Ucok, terus di lantai 4, sama di bawah di Desa Lasar. Oke. Belum sih ya, karena aku setiap hari buat tumbler, jadi nggak pernah beli botol plastik. Tapi aku lihat beberapa udah banyak banget yang partisipasi naruh botol plastik, situ bagus banget. Berarti orang-orang anak FEB keren-keren. Oke. Menurut aku cukup ya, karena bagus. Jadi anak-anak mahasiswa di sini tahu gitu tempat tersendiri untuk botol plastik, jadi nggak buang sembarangan dan gampang diolahnya kalau misalkan mau diolah. Oke. Ya mungkin diperbanyak ya, kayak di setiap lantai mungkin ada di sudut-sudutnya, tapi nggak perlu di setiap sudut ada, cuman di per lantai ada gitu. Menurut aku dengan pastinya inisiatif sendiri, kalau menemu sampah plastik langsung ditaruh di tempat yang kalian udah sediain itu, dan ya kalau misalkan aku sendiri nemu pasti aku juga akan buang dan taruh di situ sih. Oke. Makasih ya Kak. Sama-sama. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk perencanaan dan penggunaan keuangan perlu dikenalkan kepada mahasiswa karena Halo semuanya, kami dari kelompok 17A yang saat ini ingin mewawancarai Muhammad Gifari. Halo Gifari. Halo. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 17A ingin mewawancarai teman kami yang bernama Jamiat Maulana. Bang aja dari pertanyaan pertama. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi biasanya Anda dapat uang itu dari mana? Apakah dari ortu atau dari pekerjaan sampingan gitu? Kalau saya pribadi masih ada tanggungan dari orang tua, cuman ada pendapatan dari luar juga, seperti saya mengajar taekwondo ataupun saat dinas wasit, seperti itu. Saya kebetulan dapat dari jajan juga dan dari pekerjaan tambahan. Menurut kamu, uang saku kamu udah cukup belum buat kebutuhan sehari-hari sama kuliah? Menurut saya pribadi, uang yang saya dapatkan itu udah cukup. Soalnya saya tuh pengeluarannya sedikit dan juga dapat pekerjaan tambahan itu udah lumayan banget buat keseharian saya. Untuk uang saku yang sekarang sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya.
Oke, izin bertanya juga, gimana sih cara kamu buat ngatur uang biar bisa cukup sampai akhir bulan? Saya udah netapin maksimal pengeluaran saya, seperti kayak per hari itu saya ngeluarin cuma 20.000 doang, nggak lebih dari itu. Kalau yang pertama tuh saya memplotting yang penting dulu seperti buat uang bensin dan uang makan. Nah, untuk sisanya nanti entah saya tabung atau saya jajanin yang lainnya, seperti itu. Anda suka menyisihkan uang buat ditabung atau bikin rencana pengeluaran nggak? Kalau nyisihin uang mungkin kalau lagi ada pengen ditabung untuk sesuatu mungkin ada, seperti kayak sekarang saya ingin ada ujian kenaikan sabuk, saya ingin menabung karena harganya juga kurang bersahabat di kantong mahasiswa dan juga masih banyak keperluan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, kamu pernah lihat atau ikut edukasi keuangan nggak? Misalnya dari kampus atau media sosial, seminar. Terus kamu biasanya dapat info tentang keuangan dari mana? Kebetulan saya belum pernah ikut kayak gituan. Kalau yang edukasi keuangan itu sepertinya belum pernah ya. Cuman kalau untuk info-infonya mungkin saya sering dapat tuh di postingan-postingan Instagram. Soalnya banyak akun-akun sosmed yang menyebarkan tentang edukasi keuangan atau seminar-seminar gitu, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya tuh, menurut kamu sendiri penting atau enggak sih mahasiswa tuh dapat edukasi soal keuangan pribadi? Terus kenapa penting atau enggaknya itu? Menurut saya penting karena banyak mahasiswa yang buang-buang duitnya dan jajannya sembarangan gitu. Kalau menurut saya tuh sangat penting karena edukasi keuangan itu kan untuk kehidupan kita sendiri juga. Mumpung kita masih mahasiswa yang dimana kita itu masih belajar. Jadi sangat penting untuk kita belajar sejak sekarang untuk masa depan yang lebih baik gitu. terima kasih ya Givari atas ketersediaan kamu untuk kami wawancara. Oke, sekian dari kelompok 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Raditya Zaki Bagas Nugraha dari Prodi S1 Akuntansi. Halo, perkenalkan saya Lutfi Zikri Fadila dari S1 Manajemen. Halo, perkenalkan saya Nido Karanti dari program studi manajemen. Halo, aku Rania Azra Malina dari program studi S1 Manajemen. Halo, aku Azrul Kaisa dari S1 Akuntansi. Halo, aku Haifah Sani Rahasya dari Ekonomi Pembangunan. Halo, aku Desi Langfi Syarlas, aku dari S1 Manajemen. Halo, saya Rifki Novaldi Wamena dari S1 Akuntansi. Halo, saya Muhammad Jazil Gifari dari Prodi S1 Akuntansi.